Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Pak Ketus, setuju nggak kalau Petrus Jilid 2 kita hidupkan lagi? Kalau saya sih nggak setuju, Pak. Kenapa? Karena negara kita itu negara hukum. Jadi? Ya, jadi harusnya orang yang kena masalah itu, preman-preman itu harusnya dihukum dulu baru. Ini jangan ditembak langsung Ya, dulu. nggak bisa dong, Pak. Kalau kesalahannya berat sekali, nah itu baru. Salah berat itu kayak apa? Ya, umpama kalau bunuh aparat itu ya nggak apa-apa hukuman mati, tapi kena hukuman mati. Oh, dengan vonis. Iya. Baik, Pak Ujak. Saya rasa saya sama Pak, segitu aja deh. Kenapa? Ya, Kalau karena, Bapak, kan gini Pak. Bapak kan ke preman kan? Ngaku aja tadi. Ya, tapi itu kan dulu Pak ya. Saya juga bingung Pak. Bahkan saya kesalahannya kan sedikit aja, bukan sedikit Pak ya. Kita nggak pernah memeras dan tidak pernah meminta. Iya, yang meras kan ada buah Tapi Bapak. akhirnya, Storenya ke Bapak. nah akhirnya dari target Pak sampai alhamdulillah saya itu bikin jerah sih mungkin ya itu jerah saya waktu itu Pak. Karena dia dilepas di jalan Pak. Oh gitu. Mana apa? Dilepas di jalan aja udah takut Pak. Pak Jody? Ya, berdasarkan ajas dasar negara kita Pancasila. Yang pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu kita melihat kebetulan saya beragama Muslim. Ya, di dalam agama Muslim untuk memperbaiki akhlak manusia dalam bermasyarakat itu ada 9.999 ayat yang memberikan patokan kepada kita. Oh, tahu Bapak aja ayat sama Bapak. Ini bukan ayat hukum, tapi ayat hukum dari Allah. Nah, ini Ya itu terlalu banyak Bapak nyebutnya tadi. Baik Bapak. 6.666 ya Pak ya. Ah, itu ya betul. Ini tadi terbalik Pak, habis dari depan rokoknya kebanyakan. Angkanya jadi terbalik ya. Ya. Baik Pak Jody. Ya. Jadi ayat-ayat inilah yang mendukung saya untuk berubah. Kemudian kita lihat di Pancasila juga ketuhanan Yang Maha Esa, hak asasi manusia. Jadi katanya negara kita negara hukum. Kenapa pelanggaran hukum justru dilaksanakan oleh penegak hukum? Nah ini saya nggak cocok deh. Itu preman juga Pak kalau sampai gitu. Gitu ya. Jadi negara main kayu ya Pak. Iya Pak. Pak Imam. Jadi negara kita bahkan ada buku yang dikarang oleh Wilson namanya dari Asian Research yang menganggap bahwa setelah reformasi negara ini justru premannya semakin subur. Jadi secara ilmu Mas Imam Prasojo, apa yang terjadi di Republik ini? Kalau saya lihatnya begini, preman sebagai orang middleman sejak zaman Belanda dulu memang mempunyai kaitan dengan elit, mempunyai kaitan dengan state power. Nah, dia menjadi perpanjangan waktu zaman Belanda itu juga digunakan untuk menjadi orang yang menagih pajak rakyat. Tapi pada saat yang sama juga itulah yang digunakan untuk menertibkan kalau ada orang-orang yang melanggar hukum Belanda pada saat itu. Jadi fungsinya itu. Nah, sekarang state power itu seringkali agennya itu pecah. Nah, jadi seringkali digunakan oleh institusi kepolisian juga, mungkin juga ada kaitannya dengan institusi yang lain juga, dan itu fragmented. Sehingga preman seringkali afiliasinya terhadap juga state power, kekuatan negara, tetapi yang mana problemnya? Nah, hate love relationship. Jadi hubungan yang satu sisi dibenci, tapi pada saat yang kesempatan yang lain juga dicintai. Nah, pada saat yang sama juga orang-orang seperti ini juga digunakan oleh pengusaha-pengusaha tertentu, baik itu illegal business maupun legal business. Nah, dalam situasi yang tidak tersentralisasi seperti ini, maka merebak di mana-mana. Tergantung siapa sebetulnya yang menggunakan.
supaya tidak terjadi kebingungan, ada individu, kekerasan individu. Ya, itu sifatnya sporadis, tidak sistemik, itu tidak sistematis. Ada gang violence, itu mengelompok, lebih sistemik, tetapi tidak profesional. Nah, yang sebetulnya harusnya menjadi bahasan malam ini adalah organized crime dalam arti yang besar tadi. Jadi kalau tadi yang ditunjukkan kaitannya dengan tambang emas segala macam, itu organized crime. Dan mungkin sekali yang menjadi backing pengedar narkoba itu organized crime. Itu ancamannya adalah state. Negara ini bisa bubar kalau mereka itu merebak kemana-mana. Seperti kayak di Kolombia, di Meksiko gitu kan, ada drug cartel. Itu mengancam negara. Nah, yang sedang diomongkan tadi adalah sebetulnya individual crime atau gang, ya, yang ancamannya public security, orang-orang yang ada di jalan. Jadi mafia-mafia Itali itu tidak ganggu orang di jalan, tetapi orang-orang seperti tadi yang diwawancara itu dulu mungkin yang dirasakan sangat terganggu adalah masyarakat, tetapi sebetulnya tidak sebesar bahayanya organized crime seperti yang tadi digambarkan itu di negara-negara lain. Nah, sekarang yang menjadi soal adalah transformasi dari gang violence yang sekarang menjadi semakin banyak organized crime. Itu yang sebetulnya di Indonesia itu harus sangat waspada, dan saya khawatir organized crime itu ada kaitannya dengan narkotika, ya, terus kemudian perdagangan senjata, human trafficking, korupsi, segala macam itu numpuk. Kalau itu yang besar-besar itu tumbuh subur, selesai negara ini. Tetapi kalau yang kecil-kecil tumbuh subur, yang akan terganggu adalah masyarakat. Nah, ini polisi sekarang harus membuat mapping, sebetulnya yang mau dihajar itu yang mana? Yang membahayakan publik atau membahayakan negara yang menjadi prioritas. Nah, kalau tadi ngelihat responnya Pak Boy dengan apa yang terjadi di Solok Selatan, saya nggak melihat ada greget gitu loh Pak Boy. Saya kepengin itu, ayo kita beresin gitu kan, harusnya kan gitu. Karena itu membahayakan negara, state crime, dan saya yakin aparat keamanan harusnya sigap menghadapi seperti itu. Nah, sekarang masih berkutat kepada individual crime, ya, yang menggangguin di jalan. Itu penting, tetapi menurut saya harus ada kekuatan yang luar biasa. Jangan hanya mengejar-ngejar yang sifatnya street crime, kira-kira gitu. Menurut saya, dua-duanya berkembang pesat sekarang. Baik organized crime maupun individual crime tadi. Betul. Nah, kalau individual crime sumbernya adalah lapangan pekerjaan yang tidak ada, ya, sumbernya adalah kemiskinan. Kalau yang tadi organized crime itu adalah melibatkan kekuasaan di belakangnya, ada kepentingan-kepentingan politik di belakangnya. Nanti mau pemilu ini, saya yakin itu akan subur, itu tumbuh organized crime seperti itu. Jadi itu yang digerogoti adalah sistem negara. Nah, ini kemiskinan yang muncul di mana-mana, muncul itu geng. Itu menyebabkan kemiskinan, dan akibat kemiskinan itu timbullah individual crime. Ya. Ya. DPR apa? DPR bisa itu menyelesaikan, tetapi bisa menjadi bagian organized crime. Kalau seandainya, ya, ya, ini belum selesai. Kalau seandainya di dalam mencari dana-dana untuk politik itu, ya, terus kemudian dengan sangat oportunis, dia menggunakan cara-cara tidak halal, dan biasanya itu menjadi backing, ya, itu yang Bapak di sana itu menjadi sulit diberantas karena bukan operator di lapangan saja, tetapi di belakangnya itu, Pak. Dan itu yang di belakangnya bisa berebut itu, antara kekuatan institusi satu dengan yang lain. Yang tadi sebelumnya sudah ada indikasinya. Nah, itu yang meruntuhkan Republik ini, Pak. Dan biasanya yang begitu, premannya bukan dekil lagi kan, berdasi kan. Bukan, dan sama sekali bukan karena urusan perut. Ini adalah urusan kekuasaan, ya, urusan sirkulasi kerakusan juga gitu loh. Jadi kalau yang satu itu adalah crime karena kebutuhan perut sehari-hari, kalau ini adalah karena prestis, karena perebutan elit kekuasaan. Nah, itu yang harusnya kita harus hati-hati. Tapi betul sekarang lebih daripada zaman Orde Baru. Orde Baru itu mengerucut,
di dalam organisasi-organisasi tertentu. Nah sekarang karena state power itu fragmented, maka Lebar. pesertanya banyak. Masal. Yang saya nggak tahu masalah atau tidak. Tetapi yang jelas, kalau dulu kan bisa diidentifikasi hanya pada organisasi-organisasi tertentu dan itu menjadi backing kekuasaan. Kalau ada yang muncul dan tidak tidak terkonsolidasi atau tidak mengacu kepada yang big organized crime itu, dia akan dihancurkan. Nah sekarang ini fragmented di mana-mana. Nah oleh karena itu saya yakin polisi bergabung dengan tentara menurut saya harus beresin ini. Kalau seandainya tidak, dia akan menjadi bagian dari organized crime itu. Karena pengedar narkoba sekarang sudah mulai masuk itu ke polisi, ke tentara, dan seringkali antara polisi dan tentara menjadi bertubrukan di lapangan. Yang saya khawatir karena pengaruh dari organized crime yang bersifat internasional ini. Jadi perlu Petrus Jilid 2 dong. Tidak, kalau Petrus Jilid 2 yang akan kena adalah yang individual crime. Yang organized crime nggak bakalan kena, malah itu dia akan memanfaatkan situasi untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Baik, pemirsa kita rehat sejenak.